warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today students? Selamat pagi, senang sekali rasanya saya Miss Dina dari SDN Banyurip 2 Surabaya menemani semua anak-anak yang ada di rumah untuk belajar bahasa Inggris. Kali ini pelajaran bahasa Inggris spesial untuk grade 4. Sudah tahu ya, berarti grade 4 itu adalah kelas 4. Nah, untuk murid-murid yang di sini, Miss Dina mau tanya lagi, ulangin lagi. How are you today? Fine? Great job. Nah, before we are going to start the lesson, let's pray together first. Untuk murid-murid yang ada di rumah, memulai pelajaran hari ini bagaimana kalau Miss Dina dan anak-anak yang di rumah memulai dengan berdoa. We are going to pray in English, but after that, Miss Dina is going to translate it in Indonesia. Are you ready? Yes? Let's pray together. Dear Allah, thank you for looking after our family. Thank you that you love each and every one of us here. Help us to learn, play, and share together. Amin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah melindungi kami dan keluarga kami sampai hari ini. Terima kasih masih mencintai dan mengasihi kami sampai detik ini. Bantu kami ya Allah untuk menyerap semua pelajaran yang diberikan oleh guru yang ada di SBO TV pada pagi hari ini. Amin. Thank you students. You are still in SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, langsung saja ya, kita ke pelajaran kelas 4. Ada yang tahu sekarang sampai mana pelajarannya? Yes, that's right. We are going to learn about asking help or things grade 4 by Miss Dina. So you can call me Miss Dina. Sebenarnya asking help itu apa ya Miss Dina? So asking help adalah when you need someone to do something for you or you need someone to solve your problem. Jadi asking help adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan ketika kamu meminta orang untuk melakukan sesuatu or atau you need someone, kamu membutuhkan orang to solve your problem, untuk menyelesaikan masalah kamu. That's asking help. Oke. Nah, di sini Miss Dina sudah mempunyai gambar ya murid-murid. Ada dua orang, yang satunya a boy and the other one is a man. Now look at the boy. Ternyata dia tidak sengaja menjatuhkan topinya. And the man is just drop his paper down. Menjatuhkan kertas-kertasnya. Pasti mereka berdua membutuhkan pertolongan. They need help. How do you say if you are going to ask help to someone? When you need help, how can you ask for it? Nah, ketika kamu membutuhkan pertolongan, bagaimana murid-murid untuk memintanya dalam bahasa Inggris? Nah, ini dia. I have the situation, so you can see in this screen. We have situation in the classroom. Kita mempunyai situasi yang ada di kelas. Asking help in the classroom. Kita meminta pertolongan ketika ada di kelas. Nah, ada students, ada murid A dan murid B. Murid A, the classroom is dirty. Can you help me sweep the classroom? Waduh, kelasnya kotor ya. Kamu bisa nggak bantu saya untuk menyapu kelasnya? Lalu murid B menjawab, sure. Oh, tentu. And then kalau kita ditolongin, kita harus bilang apa nih murid-murid? Thank you, you're welcome. Jadi itu adalah ketika kita minta pertolongan di kelas. Oke, Miss Dina sudah bold atau Miss Dina sudah cetak tebal, yang ada di situ kalimatnya adalah can you help me? We are going to use can you help me. Okay, can you repeat after me? Okay, one more time. Can you help me sweep the classroom? Good. Lalu apa jawabannya? Sure. Okay, apa itu sure? Tentu. Selanjutnya,
Miss Dina masih punya satu situation lagi yang ada di classroom. Okay, there are two girls in this screen. Ya, yang satunya lupa membawa penghapus. Ada yang tahu what is the meaning of penghapus in English? That's right, eraser. So, she forgot to bring the eraser. How we can ask the help? Yang pertama, Miss Dina sudah cetak tebal di situ. Can I borrow your eraser? We are going to use can I borrow. Bisa tidak saya meminjam penghapusmu? Lalu jawabannya apa murid-murid? Sure, here you are. Tentu, ini penghapusnya. Kalau sudah ditolongin kita atau dipinjamin, kita harus bilang apa? Thank you. And then you are going to say you're welcome. Nah, begitu murid-murid. Sudah bisa meminta pertolongan kepada orang lain? Kita harus menggunakan can I borrow or can you help me? Oke? Nah, ini adalah gambar ketika kita meminta pertolongan kepada orang yang lebih tua or someone that older than you. Nah, di sini Miss Dina punya situasi ketika kita minta tolong sama guru. Asking teacher or older help. Meminta pertolongan guru atau meminta pertolongan kepada orang yang lebih tua. Maybe your parents or your elder brother or elder sister. Kakak tua atau yang kakak perempuan yang lebih tua atau kakak yang laki-laki yang lebih tua. Don't forget to put excuse me. Excuse me, okay? That's polite. Itu yang sopan. Excuse me, Miss Sarah. May I borrow your book, please? Don't forget to put please in the end of the sentence. Excuse me, Miss Sarah. May I borrow your book, please? Oke, lalu Miss Sarah menjawab. Miss Sarah ini adalah teachernya ya. Sure, here you are. Tentu, boleh. Maria berkata, thank you. Lalu Miss Sarah menjawab, you're welcome. Ada yang tahu artinya, excuse me Miss Sarah, may I borrow your book please? Excuse me adalah permisi Miss Sarah atau Bu Sarah. May I borrow your book? May I borrow? Kenapa kita nggak pakai can, Miss? Karena if you are going to use can, you can use it to your friend. Kamu bisa menggunakan untuk temanmu. When you say to older people yang lebih tua, you are going to use something polite, yang sopan. Seperti may I, bolehkah? Borrow, bolehkah saya meminjam bukunya? Oke. Nah, lalu sure, here you are. Don't forget to say thank you. Setelah dipinjamin, jangan lupa ya untuk mengatakan thank you. Satu lagi murid-murid. Ketika kamu meminta pertolongan kepada orang lain, there are two ways. Okay? You can use may and also you can use could. Could. Oke, seperti ini contohnya. Ada Dave and Mr. Hadi. Excuse me, Mr. Hadi, could you give me extra time for doing the task? Atau mungkin Dave ini lagi belum selesai ujiannya. Jadi Dave ini meminta tambahan waktu untuk ke Pak Hadi. Permisi Pak Hadi, could you give me, apakah bisa Pak Hadi memberikan tambahan waktu? And then Mr. Hadi, sepertinya Mr. Hadi menolak ya. I'm sorry Dave, I couldn't give you an extra time. Time is up. Maaf ya Dave, sepertinya Bapak tidak bisa memberikan kamu waktu tambahan karena waktunya sudah habis. Okay? So if you are going to deny the request, kalau kamu menolak permintaan, jangan lupa untuk mengatakan sorry. Sorry. Oke, jangan bilang no. No. Oke. Nah, dari awal sampai sekarang ini ya murid-murid, apa yang tadi sempat kita pelajarin? Oh iya, kita sudah mempelajari
Can I borrow your sharpener? Untuk could, untuk siapa? Yes, that's right. Someone that older from us. Seseorang yang lebih tua dari kita. Could I have your pencil? And may I borrow your eraser? Great students, bagus murid-murid Surabaya. Setelah ini kita akan merespon, bagaimana merespon yes atau no-nya untuk request. Setelah ini ya, tetap di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Welcome back on SBO TV, still in program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih dengan Miss Dina ya, murid-murid di rumah. Nah, tadi Miss Dina sudah menjanjikan bagaimana kita merespon request ketika kita bisa dan ketika kita tidak bisa. Tidak mungkin anak-anak akan menjawab no, no. That's not polite. Itu nggak sopan murid-murid ya. Kita tidak bisa bilang no or only yes. Nggak mau. Kita say in English, oke? Nah, di sini Miss Dina sudah punya beberapa respons ketika kalian bisa menolong, ya. Di sini Miss Dina sudah menuliskan positive replies. Yang pertama, misalnya ada pertanyaan, could you open the window please? Bisa nggak kamu tolongin saya untuk membuka jendela? Kalau jawabannya positif, kalian akan menjawab sure, tentu, atau no problem, tidak ada masalah, no worries, jangan khawatir, yeah, sure, boleh, yes, of course, tentu saja saya akan menolong. Jadi gitu ya, banyak sekali macamnya ketika kalian merespon dalam hal positif atau kalian bisa dimintain tolong. Could you open the window please? Bisa boleh no worries, no problems, sure, yes sure, or yes of course. Oke, coba kita ulangi satu-satu ya. Repeat after me. Ulangi setelah Miss Dina biar pronounce-nya bagus. Yang pertama, sure, great, no problems, good job, no worries, yes sure. Yang terakhir, yes, of course. Good. Now next, ada lagi macam ketika kamu bisa merespon. Ketika kamu responnya adalah positif, bisa dimintain tolong. Can you help me? Can you help me? Oh, bisa. Bahasa Inggrisnya apa ya, Miss Dina? Of course, tentu. Sure, tentu saja. Certainly, pasti. Oke, jadi itu ya. Ada banyak sekali, tidak cuman sure, tidak cuman oke. Enggak, kita bisa pakai yang lainnya. Oke, kita bisa pakai no problems, of course, certainly. Nah, kalau ada pertanyaan, may I borrow your pencil please? Ketika ada question seperti itu, students don't forget you can answer like you put may also on the end the sentence ya. Kalian bisa meletakkan may juga dalam jawabannya seperti yes, you may. Oke, atau yes, sure, or go ahead. Boleh nggak pinjam pensilnya? Iya, yes, you may. Oke, kamu boleh pinjam. Yes, sure. Baik, tentu saja. Atau go ahead, silahkan. Jadi gitu ya, ada 3. Yes, you may, yes, sure, and also go ahead. Oke, Miss Dina di situ sudah memberikan gambar sorry, it means that you cannot help them. Berarti itu artinya kamu tidak bisa menolong seseorang untuk melakukan sesuatu. Apakah jawabannya cuman no? No, itu tidak sopan ya murid-murid ya. Kita harus membuatnya agar yang minta tolong gak tersinggung. Gimana Miss Dina? Nah, ini dia. Could I open the window in here? Boleh nggak saya membuka jendelanya di sini? Kalau misalnya nggak boleh atau tidak diperbolehkan atau tidak bisa, actually
I prefer it closed. Sebenarnya saya lebih suka untuk ditutup saja. Selanjutnya, I'm sorry but I'm cold. Sorry ya, tidak usah dibuka karena di sini sangat dingin. Oke, selanjutnya, can we sit in here? Bisa tidak kita duduk di sini? Kalau nggak boleh atau tidak bisa, sorry, the seat is taken. Nah, selalu ada kata-kata sorry dulu ya. Maaf, kursinya masih ada yang dudukin, jadi nggak boleh kita duduk sini. Atau, I'm sorry, but you can't. Maaf ya, kamu tidak bisa. Someone else is sitting in here. Orang lain sedang duduk di sini. Lalu selanjutnya, may I borrow your pencil please? Apakah saya boleh pinjam pensilnya? Ternyata murid-murid sedang pakai pensilnya. Cuman satu lagi dipakai pula. Bagaimana cara menjawabnya? Biar nggak tersinggung, jangan lupa ya. I'm sorry, I'm still using it. Maaf ya, saya cuma punya satu lagi, saya pakai lagi. I'm sorry, I'm still using it. Nah, untuk murid-murid, supaya kita lebih mengenal tadi pelajarannya, Miss Dina punya satu video dan ini adalah nyanyian. Jadi kita lihat dulu nyanyiannya, lalu kita akan bernyanyi bersama-sama. We are going to sing together. Are you ready? Now let's go. We are going to see the video. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Sure I can, sure I can, sure I can help you. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Sorry I can't, sorry I can't, sorry I can't help you. Baik, nah murid-murid, tadi sudah ada kata-kata can you help me, help me? Can you help me, help me? Yes I can, yes I can, yes I can help you. Itu berarti positif atau negatif? Yes, positif. Lalu selanjutnya, can you help me, help me? Can you help me, help me? Sorry I can, sorry I can, sorry I can help you. Itu positif atau negatif? Negatif, betul. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Are you ready? Yes, that's right. Let's go sing it. Let's sing. Help me, help me. Can you help me, help me? Sure I can, sure I can, sure I can help you. Can you help me, help me? Can you help me, help me? Sorry I can, sorry I can, sorry I can help you. Good job. Nah, murid-murid, nanti di rumah, murid-murid yang ada di rumah, boleh ya untuk tanya-tanya ke Miss Dina, tapi di segmen selanjutnya. Jangan lupa nomor teleponnya SBO dicatat ya, 031 21 000 501. Sudah dicatat? Baik, kalau begitu nanti kita kembali lagi tetap di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo murid-murid Surabaya, kembali lagi bersama Miss Dina di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sepertinya ini sekarang sudah ada yang telepon. Bagaimana kalau kita sapa dulu ya? Halo, good morning. Good morning. Hello, what's your name? Dengan siapa namanya ini? Melinda Putri Rewa dari SDN Wonokromo 1. SDN Wonokromo 1? Ya, Oke, great. Mau tanya apa ini? Do you have any question? What is your question?
Selain jawaban sure, no problem, no worries, yes sure, yes of course, oke, apa bisa pakai alright? Apa bisa pakai apa? Alright. Always, oke. Alright, oke. Baik kalau gitu. Ya, baiklah kalau gitu boleh sekali karena misalnya tadi dengarnya always ternyata alright. Alright itu baik, oke. Can you help me? Alright, itu boleh sekali. Tapi jangan dipakai untuk orang yang lebih tua ya. Kamu boleh pakai itu untuk if you needs help to your friend. Kalau misalnya meminta tolong untuk sesama teman, boleh. Tapi kalau misalnya ada guru yang minta tolong, kamu jangan bilang alright, kamu bisa bilang of course atau sure. Jangan pakai alright, oke? Kalau sama teman boleh. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mau menjawab pertanyaan ya. Let's answer the question in here because Miss Tina have question. Nah, ketika ini ada pertanyaannya, can you help me to wash the plate? Lihat itu gambarnya murid-murid. Ada ibu dan anak perempuan yang sedang washing a dishes. Dia sedang mencuci piring. Ya, mencuci piring. Kalau ibunya minta tolong, apa sih yang harus kita jawab? Luna menjawab, yes. Sure, Mom. Baik, tentu saja ibu, saya akan tolong. Ya, dilihat itu ada, can you help me to wash the plate? Luna menjawab, yes, sure, Mom. Baik, iya ibu, pasti saya tolong. Nah, kalau di rumah ibunya, your mother asking help to you. Kalau ibu kalian nih yang di rumah minta tolong, jangan lupa ya jawabnya, yes, of course, Mom. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ada anak laki-laki sedang meminjam buku to the librarian. Ternyata anak laki-laki ini namanya Made. Made meminjam buku kepada petugas perpustakaan yang pasti older than him, lebih tua dari dia. How do you say it? Don't forget to put excuse me. Excuse me, may I borrow your book, Mrs. Joanna? Excuse me, may I borrow your book, Mrs. Joanna? Permisi, boleh tidak saya pinjam bukunya, Ibu Joanna? Lalu Mrs. Joanna menjawab, yes, you may. Oh, ternyata ada telepon lagi. Kita angkat ya. Halo, good morning. Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? What is your name? Good morning, Miss Dina. My name is Sabrina Zasya Putri from SDN Sawanggaling 8. Oh, hello Sabrina from SDN Sawanggaling 8. Great job. Sabrina, what is your question? Pertanyaannya apa, Sabrina? I want to ask what the difference of can, may, and could. Please give me understand. Thank you, Miss. Oke, you're welcome Sabrina. Ternyata Sabrina menanyakan apa ya Miss bedanya can, could, and may. Nah, murid-murid yang sudah melihat dari tadi, apa ya bedanya? Ada yang tahu? Yes, can, we can use it to our friend. Dengan sebaya kita, dengan teman kita. Kayak tadi contohnya, can I borrow your pencil? Can I borrow your eraser? Ya, kalau could dan may kita gunakan to someone that older from us. Kita gunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Contohnya yang ada di layar ini ya. Seperti Made. Made mengatakan, may I borrow your book? Kenapa kok nggak pakai can I? Karena Made sedang berbicara to librarian, petugas perpustakaan yang pasti someone older than Made. Seseorang yang lebih tua dari Made. Maka kita menggunakan may I borrow your book, Mrs. Joanna? Kita menggunakan may. Ya, jadi Sabrina di SDN Sawanggaling 8 semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Perbedaan antara can, could, and may. So can we use it to our friends, dan
could and may we are using for someone that older from us. Kita menggunakan untuk orang-orang yang lebih tua dari kita. Begitu ya. Nah, ini adalah sedikit lagi Miss Dina memberikan tugas homework. Nah, sudah siap dengan buku dan tulisannya? Nah, ini Miss Dina akan kasih waktu sebentar untuk menulis ya. Homeworknya sangat gampang. You are going to choose which one is the best answer for the question. Number 1, excuse me, blank blank blank, I help you. Excuse me, titik-titik, I help you. Apa ya di situ jawabannya? Nah, sudah dicatat? Karena ada 2 nih murid-murid. Sudah ya? Baiklah, selanjutnya. Nah, we are going to arrange the sentence. Kita menyusun kalimat. Bagaimana kalimat yang benar ya? Help me, you, excuse me, Ken. Is that a good sentences? No. How we are going to arrange? Tinggal dipilih A, B, C, atau D. Sudah ditulis murid-murid? Sangat gampang, easy peasy lemon squishy. Sangat gampang ya, karena tadi kita sudah membahas antara may dan can. Baiklah, kalau begitu murid-murid sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4 bersama Miss Dina. Jangan kemana-mana, setelah ini ternyata ada pelajaran yang lebih menarik, yaitu pelajaran tema dengan Bu Emi. Halo Bu Emi, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Bu Emi akan mengajarkan kelas berapa ini Bu? Kelas 3 Bu. Untuk temanya? Untuk tema 2, subtema 4. Baik, kalau begitu murid-murid, Miss Dina dan Bu Emi, Miss Dina sudahin dulu, akan dilanjutkan dengan Bu Emi ya. Terima kasih, thank you for watching me in English lesson today. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.